Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang diluluhkan keindahannya. Lokasinya yang strategis di antara Eropa dan Asia. Jalan-jalannya yang megah, patung-patung emas, serta yang terpenting, gereja Hagia Sophia yang membuat Konstantinopel disebut-sebut sebagai permata Romawi Timur. Konstantinopel, sebuah kota yang akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin bersama dengan pasukan yang adalah sebaik-baiknya pasukan. Selama berabad-abad, panglima demi panglima berusaha menaklukkannya. Akan tetapi, belum juga terwujud bisyarah Nabi tersebut. Hingga kini, seorang sultan berumur 19 tahun bernama Mehmed menaiki kembali tahtanya untuk yang kedua kalinya. Gimana para wazirku? Mengapa para wazir ayahku berdiri di belakang? Halil Pasha, mendekatlah. Baik, dulu. Semoga Sultan selalu mendampingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta. Halil Pasha, nasihat apakah yang dapat kau berikan pemerintahan Bulala? Tentunya seluruh pengetahuan dan pengalamanmu akan aku butuhkan untuk menjalankan pemerintahan ini. Saya mengajukan agar pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat terus ditingkatkan. Selain itu, penting bagi kita agar terus menjaga perdamaian dengan wilayah-wilayah besar. Dengan demikian kita akan hidup dengan penuh perdamaian dan kesejahteraan. Baik, dengan ini aku menjadikan Halil Pasha sebagai wazir agung di Utsmani. Jalankanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan. Sejak hari ini, aku juga menunjuk Zeganus Pasha sebagai wazir agung di Utsmani. Berita kenaikan tahta Mehmed sebagai Sultan Turki Utsmani tersebar ke seluruh penjuru kesultanan, juga ke kerajaan-kerajaan sekitar termasuk Konstantinopel. Sebelumnya, mohon maaf teman-teman. Duduk. Yang mulia, kita mendengar berita bahwa Sultan merangkap meninggal dan digantikan anak. Bukankah dia sudah diusir dari istana? Betul. Tapi kita juga tahu bahwa dia bukan sesuatu untuk Maka dari kita harus waspada, takut kita akan mendapat penyerangan dari mereka. Tapi telah khawatir juga tidak ada gunanya. Sudah. Jangan berdebat. Seperti ini saja. Seperti tahun kemarin lagi. Kamu saya tugaskan untuk mempertahankan benteng seperti tahun-tahun kemarin. Baik. Sudah. Selamat pagi, Bapak. Nama aku Bajo, mewakili Kaisar Konstantin. Kami mengucapkan selamat atas penobatan yang mulia Sultan Mehmed sebagai Sultan Utsmani. Kedatangan hamba di sini mengucapkan surat ucapan selamat sekaligus permintaan permohonan untuk menjalin hubungan dagang dari hubungan dagang dengan Yang Mulia Sultan Mehmed. Kami harap Sultan Mehmed bersedia untuk menerima tawarannya. Baik, aku ucapkan terima kasih atas ucapan selamat dari Kaisar. Kemudian, aku terima tawaran ini jangka waktu 10 tahun. Sungguh saya sangat senang hati Yang Mulia karena Yang Mulia Sultan telah sudi menerima tawaran ini. Kami harap Tuhan selalu memberkati Yang Mulia Sultan. Semoga Allah berikan hidayah kepada Kaisar. Saya izin mohon undur diri. Assalamualaikum Sultan. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal penting apa
yang akan kami sampaikan ini menyinggung Sultan ini. Apakah Sultan telah lupa dengan janji besar kita untuk menaklukkan kota Konstantinopel? Bukankah seharusnya kita memberangkatkan pasukan kita menuju kota Konstantinopel, bukannya malah menjalin kerjasama dan perdamaian dengan mereka oleh Sultan? Sebelum aku menjawab, aku ingin menyampaikan bahwa aku merasa bangga pada kalian. Karena protes kalian ini menandakan bahwa kalian bukanlah penjilat dan kalian tetap setia pada cita-cita mulia kita. Sungguh, aku bangga kepada kalian semua. Saat ini, kita tidak bisa bertindak gegabah. Bertindak gegabah hanya akan menuntun kita kepada kekalahan dan kematian. Saat ini, kita butuh waktu untuk bersiap. Dan karena itulah aku menerima penawaran ini. Janji damai mereka. Kalian tidak perlu ragu padaku. Cita-cita ini telah mengalir dalam darahku dan telah menjadi bagian dari takdirku. Mati lebih baik daripada mengkhianatinya. Bersama kalian semua, aku yakin kita pasti akan menyempurnakan janji ini. Sesuai dengan strategi Mehmet, masa damai yang dibangun melalui perjanjian-perjanjian dengan kerajaan sekitar, termasuk Konstantinopel, digunakan untuk mempersiapkan penaklukan Konstantinopel. Termasuk salah satu persiapan tersebut adalah pembangunan benteng Rumeli Sari di seberang benteng Anadolu, yang keduanya mengambil Selat Bosporus dan mencegah datangnya kapal-kapal dari Laut Merah menuju Konstantinopel. Assalamualaikum Ishaq. Bagaimana perkembangan pembangunan benteng ini? Kami berharap akan menyelesaikan benteng dalam 11 tahun. Tidak sudah. Tidak. Waktu kita hanya 5 bulan. Aku ingin selama dan sebelum pengumuman suplai serta bala bantuan mereka terputus melalui selat ini. Rumeli Sari yang awalnya dijadwalkan untuk selesai pada Sultan. Berita tenggelamnya kapal-kapal dagang tersebut menyebar ke seragam Kristendom, termasuk gereja Katolik Vatikan di Roma. Gustinya yang mengabari soal rencana perjalanan Sultan. Konstantinopel pasti dalam keadaan yang panas. Menurutku, nasibnya akan berakhir sama seperti itu. Faktanya, benteng itu sampai saat ini seakan tak pernah tergores. Itu sih bukan masalah. Sultan itu punya potensi untuk korupsi. Jadi kita punya satu yang bisa jika ada korupsi. Jadi, menurut Anda bagaimana sebagai paus yang agung? Sebagai antisipasi, mari kita kirimkan bantuan masukan ke Konstantinopel diberikan tempat Katolik. Baik, akan saya kirimkan pesan saya sekarang. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Gusti telah memberikan kami bantuan dan beberapa alutsista maupun strategi peperangan untuk pertahanan Konstantinopel. Benar sekali, memang itu harus dikalahkan.
Iya, kita punya tujuan yang sama untuk hari ini. Sekarang beristirahat. Kembali ke Turki Utsmani, Mehmet melanjutkan persiapan penyerangan Konstantinopel dengan merancang segala senjata yang mampu membawanya menuju kemenangan. Termasuk salah satunya adalah meriam-meriam raksasa yang akan diserahkan kepada sang insinyur jenius Orban. Orban adalah seorang pakar meriam yang terkenal hebat pada masa itu. Namun, ia dipenjarakan oleh Kaisar Konstantin karena sebuah alasan. Karena itulah Sultan pun berjuang keras agar dapat mengeluarkan Orban dari penjara Konstantin dan memintanya untuk membuatkan meriam yang kelak akan menembus pertahanan benteng Konstantinopel. Selamat datang di desa Raya, teman-teman. Semoga Anda merasa nyaman di sini. Yang mulia Sultan telah menemukan hamba ada di penjara. Aku sangat berterima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan yang mulia Sultan. Segala puji hanya bagi Allah. Tuan Orban, hal apakah yang membuat engkau di penjara? Saya telah menolak untuk membuat meriam karena pemerintah Konstantinopel telah melakukan korupsi dan tidak sakit-sakitan miskin. Mereka hanya memberikan kekuasaan dan merupakan rakyat cuma. Oleh karena itu saya di penjara. Tapi itu lebih baik daripada aku mengikuti kemauan mereka. Aku bukanlah seorang muslim, tapi aku sangat nyaman berada di sini. Dan aku ingin sekali membantu kalian. Masya Allah, aku apresiasi dengan Tuan Orban. Saat ini kami membutuhkan bantuan dan kemampuan untuk membuatkan meriam. Itu sudah Sultan, untuk meriam. Yang membutuhkan bukan hanya beberapa, tapi yang membutuhkan adalah yang sangat besar, yang belum pernah dan tidak akan pernah ada lagi dalam sejarah ini. Aku mengerti Sultan. Aku telah berada di tembok Konstantinopel selama bertahun-tahun. Akan membuatkan meriam dengan daya terdasar yang belum pernah ada sebelumnya. Bagus, sangat bagus. Sekarang saatnya praktikan apa yang telah kau belajar dan lakukan, dan akan memberikan gaji yang besar bagi kalian. Oh iya Tuan Orban, satu hal lagi. Jangan sungkan untuk mengatakan jika ada yang kau lakukan, terutama untuk pembuatan meriam. Dan tenang saja, selama di sini kau akan dikawal selama 24 jam oleh para prajurit terbaik. Terima kasih kamu dan Sultan dan Sultan Mehmet. Jika kau telah menembus tembok itu, mohon lindungilah rakyat Konstantinopel seperti Anda. Insya Allah. Dan tenang saja Tuan Orban, Allah telah melarang kami untuk menyerang orang-orang lemah tidak bersalah. Jadi aku usahakan menunggu. Terima kasih kamu Sultan. Maka dipimpin oleh Orban sang insinyur jenius, dimulailah pembuatan meriam raksasa Mehmet. Dengan doa-doa para ulama, juga koin emas hasil sedekah rakyat yang dimasukkan sebagai harap yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan meriam tersebut. Hasil dari ikhtiar dan doa tersebut adalah meriam-meriam berupa raksasa. Salah satu yang terbesar adalah sebuah meriam yang memiliki panjang 8 meter yang mampu menembakkan peluru 63 cm dari jarak 2 km. Dengan segala persiapan berjalan dengan sangat cepat, akhirnya pasukan Mehmet pun mulai bergerak menuju Konstantinopel. Pasukan Mehmet bergerak maju. Sinar senja menghiasi langit dengan suasana merah jambu yang misterius. Angin berhembus pelan, menyusup di antara mereka dan melangkah mereka menuju takdir yang mulia. Suara perisai yang berdenting dan pedang yang bersiul menggema dalam senyap yang syarat dengan harapan dan pengorbanan.
Takbir. Diceritakan bahwa saat itu Mehmet membawa serta 250.000 prajurit, juga menerapkan 400 kapal untuk menaklukkan Konstantinopel. Takbir. Mereka semua seperti semut merah yang memenuhi cakrawala di kejauhan. Aisyah! Ibu, kami mendapat kabar kalau Sultan sedang menuju ke istana kita. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Tenang nanti Pak Notaras, kita kan sudah punya rencana seperti tahun-tahun kemarin. Tapi Notaras benar, pasukan Mehmet sudah berjalan membawa senjata yang baru, dan dia sekarang membawa ilmu yang baru. Dan umat kita harus mempertahankan kekaisaran kita harus bersiap apa yang kita harus lakukan? Oke lah, kalau begitu. Saya minta tugas tim untuk melakukan tugas seperti tahun-tahun kemarin. Kita dari kemarin berhasil untuk tetap bertahan dari dinding ajaib kita. Mungkin tahun ini bakal terjadi hal yang sama. Jadi tidak perlu kita hiraukan. Baiklah. Kalian banyak sekali. Seharusnya saya bisa menaruh kalian di sana. Terima kasih atas kemudahannya. Akan tapi kami berada di sini untuk menyambut istana itu. Oke, saya ingatkan bahwa di sana kami memiliki benih keadilan, jadi tidak akan mudah untuk itu. Tenang saja Kaisar. Setelah pengumuman ini, engkau tidak perlu mengingatkan hal itu kepada siapapun. Baiklah, berarti kami menyatakan perang. Sekarang, siap. 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 Tembak. Allahu Akbar. Maju. Pertarungan pecah di depan benteng Konstantinopel. Akan tetapi dengan pasukan Konstantinopel yang segera membetulkan benteng, setiap kali benteng dihancurkan, Konstantinopel masih belum bisa takluk di bawah tangan Mehmet Sultan Turki. Puji Tuhan, kita berhasil kembali mempertahankan negeri kita. Sebelum kita merayakan pesta, saya serahkan kepada Pak Notaras untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, mari kita rayakan kita melakukan syukuran atas berjayanya Konstantinopel masa bertahan. Semoga dengan nama Bapak kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari Bapak dan Terus Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sallallahu alaihi wa sallam.
Konstantinopel. Akhirnya merayakan kemenangan mereka, pasukan Dos Usmani justru dilanda dengan kegelisahan yang hebat. Semangat mereka turun dan suara-suara sembah mulai terdengar. Bahkan kegelisahan itu pun juga tidak luput mendatangi Mehmet yang kini mengurung diri di dalam tendanya. Waalaikumsalam, Syekh. Ada apa denganmu? Kenapa kau mengurung diri seperti itu? Aku telah gagal menemukan Konstantinopel, Guru. Bagaimana kau mengatakan itu? Apakah kau telah lupa? Almarhum kakakmu percaya bahwa kau akan menaklukkan Konstantinopel dan kami semua percaya akan itu. Dengan setelah dengan ada yang dengan kedudukan. Dan ini jadi menaklukkan Konstantinopel bukan hanya kau seorang, tapi salah satu saudara Rasulullah pun Abu Ayyub Al-Ansari ingin menjadi penakluk itu. Pada tahun 44 Hijriah, dia telah berumur 80 tahun dan dia tetap berani untuk ikut berjuang menaklukkan Konstantinopel dan kemudian dia wafat dan dikuburkan di sini. Coba juga di tempat ini. Kan sebelum kita menemui atau membuka ini sebanyak 3 kali. Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari ingin dikuburkan di sini? Ketahuilah bahwa ia yakin akan janji Rasulullah akan takluknya Konstantinopel dan ia ingin mendengar suara dari kuda sang penakluk. Mehmet, bangkitlah, serahkan semuanya kepada Allah dan kembalikan keikhlasanmu. Seperti yang kalian semua telah ketahui, kita telah melakukan penyerangan selama berbulan-bulan. Kita telah memborbardir mereka dengan meriah dan telah mencoba segala macam cara. Akan tapi hingga detik ini, benteng mereka masih tak berdiri dengan kokoh. Aku tahu bahwa para pasukan sudah mulai kelelahan. Dan aku juga tahu bahwa kalian sudah ingin segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Sekarang, siapakah yang ingin mengusulkan untuk pulang? Aku sudah menjadi seorang wazir dari zaman aku, ayahanda Sultan. Aku pun sudah melihat Sultan dari masa kecil hingga sekarang menjadi seorang prabu. Aku pun tahu tidak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali Sultan. Akan tetapi Sultan, kalau Sultan terus memaksakan kehendak untuk menyerang Konstantinopel, kita akan hancur. Bala bantuan dari kerajaan-kerajaan yang akan datang dan akan menyerang kita. Istana Turki Utsmani akan hancur. Jangan dengarkan kata-katanya Sultan. Tujuan kita dari sini bukan untuk pulang. Tujuan kita untuk mencari kemuliaan atau mati syahid. Biarkan mereka mendapatkan bantuan dari segala penjuru. Tapi ingat, kita punya Allah. Dan jika kita punya Allah di sisi kita, akan kita tingkatkan serangan, kita tingkatkan ke kanan. Dengan begitu kita akan menang. Kan tetapi, bagaimana caranya kita bisa menang? Pasukan kita sudah bisa, kita telah berbagai cara. Pasukan kita tidak bisa menembus benteng, tidak bisa menggali bawah tanah, dan tidak bisa melewati rantai raksasa. Tenang saja, aku telah memikirkan solusi untuk hal itu. Solusinya adalah kapal. Kapal-kapal kita parkirkan di Galata. Kemudian kita angkat kapal-kapal itu lintasi Galata, dan kemudian kita taruh kembali kapal-kapal itu sekat tanduk emas. Apakah Sultan lupa? Galata adalah sebuah bukit. Aku rasa itu adalah hal yang mustahil untuk memindahkan kapal ke Galata. Tentu saja aku tahu bahwa Galata adalah sebuah bukit. Akan tapi jika hingga detik ini belum pernah ada yang memikirkan strategi atau ide ini, tentu saja apalagi mereka tidak akan pernah menduganya. Jangan bilang pada saya mustahil sebelum kamu mati mencobanya. Takbir! Perintah Mehmet, kapal-kapal perang Turki ditaruh di pantai Galata. Pohon-pohon ditebang dan dilumuri minyak untuk kemudian dijadikan landasan untuk 72 kapal ditarik naik ke atas bukit Galata.
72 kapal itu semuanya ditarik tangan karena sapi-sapi sudah tidak kuat lagi menariknya. Keringat dan darah yang bercucuran menjadi bukti ikhtiar mereka atas penaklukan Konstantinopel. Ketika fajar terbit di atas bukit Galata, kapal-kapal tersebut sudah masuk kembali ke perairan Tanah Emas. Tolong kapal boleh dianggap aman, kini menjadi kapal menjadi berawal dari pasukan Konstantinopel. Pelan-pelan masukin, kapal lebih ada. Dengan berhasilnya kapal-kapal masuk ke dalam Tanah Emas, kini Konstantinopel harus membagi fokus mereka ke dua lini serangan. Mehmed dan pasukannya kembali menggempur benteng habis-habisan. Serang! Meriam ditembakkan dan pasukan Hingga pada 27 Mei 1453 meriam-meriam Mehmed ikan tidak bisa ditambah lagi. Maka di hari esoknya Mehmed memerintahkan untuk menghentikan serangan seluruh pasukan berkuasa, dan pada tanggal 29 Mei 1453 mereka salat tahajud bersama untuk kemudian melancarkan serangan yang terakhir. Jika penaklukan Konstantinopel ini sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Dan kita akan dapat bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini. Untuk itu, sampaikanlah kepada seluruh pasukan untuk selalu menempatkan syariat di depan matanya dan jangan sampai ada yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya jangan sampai ada yang ganggu tempat peribadatan dan gereja-gereja, dan hendaknya jangan sampai ada yang mengganggu pada pendeta-pendeta serta orang-orang lemah yang tidak ikut dalam pertempuran. Takbir! Allahu Akbar! Maju! 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 Lagi serang! Hidup Kaisar! Ini saatnya kita Majulah Bapak Ibu Saudara. Sekarang lindungi area ini. Jangan sampai ada yang mendekati dan ganggu. semua pasukan jaga wilayah ini, jangan ada yang mengganggu sultan. Jangan. Itu sama dia gadis. Puji Tuhan. Menghormatilah wahai Muhammad. Maka setelah perang besar pecah untuk yang terakhir kalinya pada 29 Mei 1453, benteng Konstantinopel takluk di bawah pimpinan yang sebaik-baiknya pemimpin dan juga di bawah pasukan yang adalah sebaik-baiknya pasukan. Kini Mehmed dan para pasukannya memasuki benteng
Konstantinopel dan menyapa Hagia Sophia sebagai hasil peperang. Dan demikianlah ditaklukkannya Konstantinopel oleh Mehmed dan pasukan Turki Utsmaniyah. Sekian sedikit pertunjukan drama Muhammad Al-Fatih 1453 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.